Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, para ustadz wal ustazah, para sepuh, aji sepuh, bini sepuh ingkang sangat kaula taati dan saya takzimi. Wabil khusus keluarga besar RPA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Pada sore hari ini Allah anugerahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar RPA, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Panjang umur yang bermanfaat, panjang umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, keluarga besar RPA yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tamu yang kita tunggu sudah hadir. Tamu yang kita tunggu sudah datang. Siapa dia? Yaitu bulan suci Ramadan. Masya Allah. Untuk itu pasti kita bahagia, pasti kita senang, pasti kita menyambutnya dengan gembira. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang gembira, yang senang dan bahagia dengan kehadiran bulan suci Ramadan, maka mereka berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Harramallahu jasadahu alan niran. Jasadnya mereka diharamkan terjilat dari beberapa pintu neraka. Masya Allah. Baru senang, menyambutnya dengan gembira, sudah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Warga besar RPA yang dimuliakan oleh Allah, ada apa di bulan suci Ramadan ini? Ada satu perintah yang luar biasa dari Allah, yaitu perintah puasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan hanya karena Allah lillahi ta'ala, maka mereka berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah.
Ghufira lahu, dosanya diampuni, bahkan mendapatkan lagi bonus ma taqaddama min dambi, dosa yang sudah terlewat, dosa yang dulu-dulu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Untuk itu keluarga besar RPA yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini disebutkan Syahrul Ramadan Sayyidas Syuhur. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, menjadi pemimpin daripada bulan-bulan yang lain, rajanya bulan. Semuanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu semampang kita ditemukan oleh Allah bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang istimewa, jangan disia-siakan. Mari, ayo kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Belum tentu Ramadan yang akan datang, bulan puasa tahun depan, kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kehebatan, satu kemuliaan bulan suci Ramadan itu, di dalam kitab Durratun Nasihin itu, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lau ta'lamu ummati ma fi ramadana tatamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Dari Abbas radhiyallahu anhu, panjenenganipun ngendikan, saya terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, seandainya umatku tahu, ngerti, faham tentang pahala di bulan suci Ramadan, maka umatnya Rasulullah akan meminta bahwa 1 tahun itu minta dijadikan bulan suci Ramadan semuanya. Ini kehebatannya Ramadan. Seandainya umatnya Rasulullah itu ngerti, tahu tentang kehebatan bulan suci Ramadan, maka semua pada berteriak, ya Allah, jadikan 1 tahun 12 bulan itu bulan suci Ramadan semua. Li'annal hasanata fihi mustami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dunuba maghfuratun wal jannatu mustaqatun lahum. Masya Allah. Kenapa mereka meminta bahwa dalam 1 tahun itu jadikan Ramadan semuanya? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu ditingkatkan oleh Allah pahalanya.
1 kali melakukan kebaikan 10 kali lipat pahalanya. 1 kali kebaikan ditingkatkan menjadi 70 kebaikan. 1 kebaikan ditingkatkan oleh Allah menjadi 700 kebaikan. Bahkan hingga tidak terhitung. Saking besarnya nilai pahala bulan suci Ramadan. Bigoiri hisab, tanpa dihitung. Yang pertama kehebatan Ramadan itu, pahalanya meningkat. Kemudian yang kedua, ketaatannya diterima oleh Allah. Yang menjadi doa-doa, yang menjadi sebuah permintaan diijabah oleh Allah. Dan dosa-dosanya diampuni. Dan bahkan orang yang dipertemukan bulan Ramadan, kemudian mereka berpuasa di dalamnya, maka mereka berhak juga mendapatkan kemuliaan, dirindukan surga. Masya Allah. Monggo dimanfaatkan dengan baik, jangan disia-siakan. Ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Saudaraku RPA yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita jaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nanti menimbulkan hangusnya daripada nilai puasa kita. Eman dijaga, terutama mulut kita, dijaga mulut kita. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang nanti menimbulkan keresahan, menimbulkan cekcok, menimbulkan permasalahan, permusuhan, kemudian timbul rasa sakit dan lain sebagainya. Termasuk juga ngerasanin orang, adu-adu, gibah, namimah, mendolimin orang, merusak reputasi orang. Kita hindari semua itu. Karena apa? Perbuatan itu bisa merusak nilai daripada pahala puasa kita. Seandainya kita tidak punya kemampuan bicara dengan baik, maka lebih baik diam saja, kata Nabi, auliyasmut. Lebih baik diam. Diamnya mulut kita menyelamatkan puasa kita, juga menyelamatkan diri kita. Mulut itu bahaya. Bahaya. Kelihatannya mulut itu hanya segitu lebarnya, tapi Masya Allah, banyak orang tergores karena mulutnya sendiri. Banyak orang yang dicaci maki karena mulutnya sendiri. Banyak orang yang rendah martabat dan derajatnya juga karena mulutnya sendiri. Banyak orang ditempeleng orang juga dari mulutnya. Bahkan sampai orang terbunuh juga karena mulutnya. Maka dengan yang satu ini hati-hati. Ojo angger ngomong ae. Lebih baik diam daripada nggak ngomong, tidak bisa ngomong dengan baik. Mari kita manfaatkan tadarus baca Al-Quran, dan kita maksimalkan. Mumpung ini bulan Ramadan, punya kasih sayang
punya welas asih terhadap sesama. Jadi orang jangan pelit-pelit, jadi orang jangan bakhil-bakhil. Karena sifat bakhil itu penyakit yang kronis, yang segera diobati dan jangan sampai ada yang terjangkit penyakit itu. Naudzubillah. Karena bakhil itu bahaya. Bahaya. Apa bahayanya orang bakhil? Kata Nabi, al-bakhilu ba'idun min rahmatillah. Orang bakhil itu jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayangnya Allah. Biar hartanya banyak, uangnya melimpah, tapi gak berkah. Yang adanya masalah. Yang selalu menyelimuti adalah rasa resah, gelisah, dan rasa takut yang luar biasa. Kalau tidak percaya, buktikan. Dadi wong medit selamanya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena apa? Kekayaan yang kita miliki tidak menjadikan berkah. Kekayaan yang kita miliki itu hanya bentuk istijrat dari Allah. Pengelulune Gusti Allah. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah kekayaannya, semakin jaya, semakin sukses karirnya. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mata mereka, hati mereka buta. Kalau sudah mata dan hatinya buta, selama hidupnya dia tidak akan pernah punya kemampuan untuk melihat kebaikan dan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Mulane ojo dadi wong medit. Dadi wong ojo pelit-pelit tenan. Dadi wong ojo bakhil-bakhil temen. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, orang bodoh, pekok, tidak bisa apa-apa, tapi ahli sedekah itu lebih baik, itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah, ahli sujud, tapi bakhil. Masya Allah. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Orang bakhil itu kalau saya ibaratkan, kalau dia kentut, dia gegam kentutnya sampai tidak kelar baunya. Atau bisa saya ibaratkan, saking bakhilnya, saking meditnya, seperti petinju kelas berat. Gegemani luar biasa, kuat. Masya Allah. Jangan jadi orang bakhil. Jadilah orang yang syakho, yang loman, yang punya kepedulian, punya kepekaan sosial. Kita membantu orang itu sejatinya membantu diri kita sendiri. Kita menolong orang itu hakikatnya menolong diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang itu sejatinya berbuat baik pada diri kita. Kebaikan yang kita titipkan di saku orang lain tidak akan sia-sia. Suatu saat kebaikan yang kita titipkan di saku orang lain itu akan kembali kepada kita. Yang kedua, bahayanya orang bakhil, kata Nabi, al-bakhilu ba'idum minan nas. Wong bakhil itu tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya saudara. Nek gak percaya jal buktekno, dadi wong medit. Tidak akan punya sahabat, tidak punya teman, tidak punya saudara. Kita harus sadar dan menyadari bahwa hidup ini tidak bisa sendiri. Siapapun kita, siapapun manusianya, sehebat apapun dia, sepandai apapun dia, setinggi apapun ilmu dia, sekaya apapun dia,
dia tidak akan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak mungkin dia akan bisa hidup sendiri. Kalau mereka sadar, insya Allah bersinergi dengan yang lain, bahwa kita hidup ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Kalau sudah sadar kalau hidup ini saling membutuhkan, maka akan tercipta yang namanya rasa kasih dan sayang. Maka asy-syakhiyu qaribun minan nas. Kalau kepingin kita dekat dengan orang, punya teman, punya saudara, punya sahabat dan dicintai oleh mereka, maka jadilah orang yang syakho, jadilah orang yang longgar. Kalau banyak teman, banyak saudara, Masya Allah, hidup ini indah. Hidup ini indah. Bagaimana kalau misal, ngapunten, kita punya musuh satu saja, Masya Allah, hidup ini rasanya berat. Apalagi punya musuh banyak. Ya, dunia selebar kayak gini, kalau di mana-mana ada musuh, ya seperti dunia ini segodong kelon. Mau ke selatan takut, mau ke utara takut, mau ke timur takut, mau ke barat takut. Bagaimana kalau sudah hidup kita banyak musuh dan dimusuhin oleh orang? Masya Allah, hidup ini rasanya sempit, nggak bisa bergerak kemana-mana. Maka kita di mana-mana, berada di mana-mana, selalu menjadi orang yang berguna, selalu menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga kata Nabi, al-bakhilu qaribun minan nar. Orang bakhil itu dekat dengan neraka. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Aliyun, ya Aliyun, anti muharramatun ala kulli bakhil. Wahai Sayyidina Ali, surga itu anti, surga itu haram dihuni oleh orang-orang bakhil. Masya Allah. Masya sholati rajin, jamaahnya rajin, puasanya kelar, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, akan tetapi sifat bakhilnya masih kental, berarti ibadahnya belum ada buahnya. Sampeyan ingat nggih, sampeyan eling-eling nggih, wong nek wis nglakoni ibadah niku minimal buahe kali. Satu, menjadikan karakter yang baik, duwe adab, duwe tata krama, duwe tepa sira, duwe unggah-ungguh, duwe sopan santun, akhlaknya baik. Iku nek bener-bener ibadah, buahe ndek situ. Yang kedua, buah ibadah itu adalah menjadikan diri kita ini punya kasih sayang, punya welas asih. Praktek rahmatan lil alamin. Enggak cuma sesama manusia saja punya kasih sayang, semua makhluk Allah. Itu baru ibarat kita menanam pohon, kita bisa merasakan buahnya. Wis sembayang, wis poso, wis dzikir, maca Quran tuntas, haji sudah, umroh bolak-balik, tapi sek pancet kelakuannya, sek suka
rasan-rasan, adu-adu, nggak punya adab, nggak punya akhlak, sia-sia. Ibarat menanam pohon nggak berbuah, rugi, dan punya rasa kasih sayang, sifat welas asih terhadap sesama. Yang terakhir, bahayanya orang bakhil itu naudzubillah. Al-bakhilu ba'idun minal jannah. Orang bakhil, orang pelit itu jauh dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kemudian kita jaga puasa kita. Dan yang ketiga, mari kita manfaatkan, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, matur nuwun, ngapunten yang banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.